Oke, baik semuanya selamat malam Bapak Ibu. Senang sekali ya akhirnya kita ketemu lagi di hari Kamis ya, di mana kita selalu menyaksikan belajar mengenai manfaat cocoa flavanol untuk kesehatan. Baik, perkenalkan dulu ya, saya Diana. Di sini saya sebagai produk spesialis dari Forever Health Indonesia ya. Nah, baik Bapak Ibu, tadi yang saya sudah katakan sebelumnya bahwa kita setiap hari Kamis secara online dan juga di hari Selasa secara offline kita selalu mempelajari manfaat cocoa flavanol nih untuk kesehatan kita. Ada banyak sekali manfaatnya. Nah, untuk malam hari ini kita akan membahas manfaat cocoa flavanol untuk cancer. Wah, ini topik ini cukup seru ya, karena memang kemarin pada saat hari Selasa tuh banyak sekali pertanyaan-pertanyaan mengenai cancer ya. Nah, untuk malam hari ini pembicara kita adalah Dr. Winda. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat dan saya akan menutup pertanyaannya 15 menit sebelum acara acara berakhir. Baik, kita tes panggil dulu untuk pembicara kita, Dr. Winda. Halo. Halo, Halo, Dok. Oke, baik. Baik, Bapak Ibu, kita bisa langsung mulai ya untuk topiknya. Manfaat flavanol untuk cancer ya, Dok. oke siap. Oke, baik. Silahkan, Dokter Winda. Iya, selamat pagi teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke, di baik yang di dalam maupun di luar negeri. Sehat-sehat ya semuanya ya. Iya. Sekarang kan cuaca lagi lumayan nih ya, lagi bisa dibilang kita sekarang lagi di masa pancaroba ya. Jadi dari kemarin itu panas banget, terus sekarang tuh udah mulai hujan-hujan. Nah, banyak yang mulai sakit-sakit nih. Nah, kira-kira teman-teman FHI ada yang mulai ngerasain juga nggak? Ayo, kita jaga lagi kesehatan kita ya, tingkatkan lagi jaga kesehatannya. Nah, untuk topik hari ini kita akan membahas tentang Corvalvano untuk kanker. Nah, ini kan termasuk ke salah satu juga topik kesehatan yang perlu kita ketahui karena memang kasusnya lumayan banyak. Saya yakin juga teman-teman pasti lumayan banyak ketemu kasus kanker ini. Nah, cuman kan untuk mengetahui kerjanya Flavano, manfaatnya apa sih untuk kasus kanker? Kita pelajari dulu kankernya, ya. Yuk, cus, slide. Nah, kita bilang kanker, kanker, kanker. Kanker itu selalu terkenal dengan sesuatu yang ganas, keganasan gitu ya. Tapi sebenarnya kanker sendiri itu dia adalah bagian dari tumor ya. Tumor di mana tumor ini adalah suatu massa ya, suatu massa pada tubuh kita yang dia itu akibat dari pertumbuhan sel-sel yang abnormal. Abnormalnya ini pertumbuhannya itu tidak terkendali sehingga menyebabkan jaringan tubuh normal menjadi rusak. Nah, tumor ini nanti akan dibagi dua, tumor jinak dan juga tumor ganas. Nah, kanker itu masuk dalam kategori yang tumor ganas ya, di mana yang membedakannya salah satunya adalah kecepatan dari pertumbuhannya ya. Kalau yang jinak itu dia bertumbuh sel-selnya itu walaupun dia abnormal tapi nggak terlalu agresif gitu ya, tidak terlalu agresif sehingga biasanya ukurannya cenderung stabil gitu ya, besar mungkin bisa jadi besar tapi nggak cepat bertambah besar, pertambahan besarnya itu tidak cepat. Nah, kalau kanker itu dia lumayan cepat, agresif gitu ya. Jadi dia pertumbuhannya itu abnormal dan tidak terkendali dan dia lebih merusak sifatnya ya. Lebih merusak jaringan tubuh normal tempat dia bertumbuh. Slide. Nah, siapa aja sih kita yang beresiko untuk terkena kanker? Jadi sebenarnya kalau kita lihat sekarang ini ya, sebenarnya siapapun bisa punya resiko untuk terkena kanker. Mulai dari faktor riwayat keluarga. Ya, kita mungkin punya orang tua atau kakek nenek kita, itu ada yang punya riwayat kanker, kita punya resiko terkena kanker. Terus juga faktor usia. Semua dari kita kan usia kita akan bertambah, ya kan? Semakin bertambah usia kita, biasanya itu imunitas kita akan semakin menurun. Sehingga tubuh kita jadi lebih rentan untuk terjadi mutasi gen, yang dimana itu akan menyebabkan
sebagai asal mula dari si kankernya itu. Terus barulah lagi ditambah lagi tadi kita sudah punya riwayat, ada faktor usia juga, ditambah dari faktor yang lainnya ya, yang masih bisa kita modifikasi sebenarnya seperti kebiasaan dan pola hidup yang jelek ya. Kebiasaan dan pola hidup itu kan sebenarnya masih bisa kita bikin supaya baik ya kan? Supaya untuk mengecilkan resiko kita untuk terkena kanker ini. Terus juga kondisi kesehatan secara keseluruhan dan juga lingkungan hidup. Nah, jadi ada faktor resiko yang tidak bisa kita hindari, tapi ada juga faktor resiko yang masih bisa kita hindari. Nah, inilah yang bisa kita lakukan supaya mencegah kita untuk terkena kanker. Slide. Nah, gejalanya apa aja? Tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya pertama namanya kanker, tadi kan dia ada pertumbuhan sel. Berarti ada apa? Ada benjolan. Dan benjolannya biasanya nggak lazim. Nah, ya tidak lazim, ada benjolan yang tidak lazim. Dan biasanya juga pada benjolan tersebut, bagian permukaan kulitnya itu ada perubahan. Nah, kalau bedanya dengan yang jinak, kalau jinak itu biasanya dia ada benjol, tapi kulit di atasnya, di bagian yang si benjolan itu, kulitnya biasa aja, sama aja normal gitu. Nah, tapi kalau seandainya cancer, itu permukaan kulitnya di tempat benjolan tersebut biasanya ada perubahan, bisa jadi kemerahan atau bisa ada ruam di sana ya. Nah, terus habis itu biasanya bisa juga ada mengalami masalah pada kelenjar getah bening yang dekat dari area benjolannya. Terus juga bisa juga mengalami berat badan yang menurun drastis tanpa sebab, padahal lagi nggak diet ya, nggak diet tapi kok berat badan makin lama makin turun, makin turun, makin turun, makin turun. Terus juga bisa juga mengalami batuk atau sesak nafas yang berkepanjangan. Slide. Nah, lalu bisa juga nih mengalami memar-memar ya. Memar-memar padahal kayaknya kita nggak ada yang terbentur yang gimana gitu ya, nggak ada terbentur yang kencang, tapi kita banyak memar-memar di tubuh. Dan ada perdarahan yang nggak normal ya, yang tidak bisa dijelaskan. Contohnya mungkin kita bisa mengalami mimisan, mimisan. Tapi kan kalau umpamanya kita mimisan karena kepanasan atau karena kecapean, itu kan masih cukup wajar ya. Tapi ini kayaknya kita nggak lagi kepanasan, nggak kecapean, tapi kita mimisan. Nah ini, dan ini kejadiannya sering. Nah, wah, ini harus diwaspadai ya. Terus juga tentunya akan merasa nyeri ya di area yang terdapat benjolan tersebut. Terus juga bisa juga kita terlihat pucat, lemas, dan juga gampang capek. Bisa juga mengalami gangguan baik buang air besar maupun buang air kecil. Dan juga sering juga mengalami demam yang terus berulang tanpa diketahui penyebabnya karena apa. Slide. Nah, kalau kita mengalami tanda-tanda gejala tersebut dan kita curiga nih kayaknya arahnya ke cancer. Nah, ada beberapa pemeriksaan untuk memastikannya ya. Bisa mulai dilakukan dari tes laboratorium. Nah, kalau tes laboratorium itu mungkin bisa dilakukan mulai dari pemeriksaan darah, urin, atau mungkin bahkan feses juga kalau seandainya yang dirasa itu masalahnya di area pencernaan. Nah, terus juga setelah dilakukan tes lab, biasanya juga dikombinasi dengan tes imaging atau pencitraan. Nah, tes pencitraan ini yang prinsipnya adalah yang bergambar ya, mulai dari ronsen, USG, CT scan, MRI, PET scan ya. Nah, ini untuk melihat di area yang dicurigai tersebut, masa benjolan tersebut itu tuh apa gitu ya. Apakah sesuatu yang sifatnya arahnya sepertinya jinak ataukah ganas ya. Terus jenisnya juga yang mana? Apakah dia kista atau mungkin memang benjolan padat? Nah, ya itu nanti dilihat di tes pencitraan. Nah, kalau umpamanya memang benjolan itu ditemukan dan kita mungkin arahnya lebih memastikan sepertinya ini kayaknya arahnya lebih ke ganas deh. Nah, biasanya akan dilakukan tahap selanjutnya itu biopsi. Nah, biopsi ini dia mengambil sampel
ya sampel dari benjolan tersebut untuk memastikan apakah secara mikroskopik ya di bawah mikroskop itu jaringannya selnya itu memang sel kanker gitu ya. Slide. Nah, mencegahnya gimana? Seperti tadi ya, pada prinsipnya kan tadi ada gejala-gejala resiko apa gejala-gejala kanker atau sorry, ada faktor-faktor resiko ya, faktor-faktor resiko kanker, ada yang bisa kita hindari, ada yang tidak bisa kita hindari. Ya, yang tidak bisa kita hindari tadi kan adalah faktor riwayat keluarga ya atau genetik, terus juga faktor usia. Itu kan tidak bisa kita hindari. Tapi masih ada hal-hal yang bisa kita hindari ya, faktor-faktor risikonya. Nah, ini dari situ bagaimana kita melakukan? Bisa dengan pertama, pada dasarnya namanya cancer itu kan dia selalu dimulai dari kecil terlebih dahulu. Dia nggak langsung serta-merta langsung besar gitu ya. Enggak, dia mulai dari kecil dulu. Nah, ini dari yang kecil ini sebenarnya semakin cepat kita ketahui, kita dapat gitu ya. Oh, ternyata ada sel kanker nih. Semakin dini kita mengetahuinya, maka penanganannya akan lebih mudah dan angka keberhasilannya juga bisa lebih tinggi. Makanya memang sebenarnya sebaiknya kita melakukan cek kesehatan secara berkala. Apalagi kalau memang kita sudah memiliki faktor resiko. Ya, terus juga kita bisa juga mulai dengan mengubah tadi ya pola hidup ya, gaya hidup kita. Berat badan dijaga ideal ya, supaya lebih sehat. Terus juga aktivitas fisik ya, aktivitas fisik juga dijaga juga ya. Jangan mendem, diem aja nggak ada bergerak. Nah, bahaya tuh ya. Makannya juga lebih dibenerin lagi, diperhatikan kalorinya, proporsinya ya, proteinnya, seratnya, ya, terus nutrisi-nutrisi di dalam apa yang kita makan juga lebih mulai diperhatikan lagi. Istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup, terus juga maintain stresnya. Nah, ini juga paling sering nih sebenarnya stres, ya, stres yang paling susah. Kita mungkin bisa menjaga yang lain, tapi susah banget untuk mengontrol stres biasanya. Padahal stres ini justru yang paling sering ya nanti menyebabkan terpicunya mutasi gen tadi yang bisa mengarah kepada cancer. Terus yang biasanya merokok, stop merokoknya. Karena tadi ya, itu kan radikal bebas. Radikal bebas itu racun. Racun tersebut itu kalau masuk ke dalam tubuh kita, itu bisa membuat terjadinya mutasi gen. Ya, perubahan pada sel-sel kita yang normal. Lalu perbanyaklah tadi makan buah-buahan, sayur, dan juga sumber antioksidan untuk menangkal radikal bebas yang tadi, supaya jangan sampai si radikal-radikal bebas tersebut merusak sel-sel tubuh yang normal dan membuatnya bermutasi menjadi sel kanker. Slide. Nah, kanker itu juga tentu teman-teman udah familiar dengan stadiumnya ya. Karena dari stadiumnya ini nanti akan menentukan terapi yang bisa dilakukan. Nah, stadium 1 itu dia biasanya ukurannya masih kecil banget ya. Biasanya ukurannya tuh masih kecil ya, masih di bawah 5 cm dan belum menyebar ke bagian tubuh yang lain. Nah, terus kalau stadium 2 itu dia biasanya masih di situ juga, masih di lokasi yang sama dan biasanya sudah mulai lebih besar ukurannya, dari di atas 5 cm ya. Tapi belum menyebar ke bagian tubuh lain, masih di organ di satu organ tersebut aja. Slide. Nah, kalau stadium 3 ini sudah mulai ada menyebar. Menyebarnya ke mana? Pertama, itu paling gampang dia menyebar pertama itu ke kelenjar getah bening dulu. Kelenjar getah bening yang terdekat dari si sel kanker tersebut. Atau bisa juga dia ukurannya sudah lebih besar lagi sampai ada bagian dari si sel kanker tersebut yang keluar dari organ gitu. Jadi umpamanya ukuran organnya sebesar ini, kankernya udah keluar gitu ya, sudah keluar dari si organ asalnya. Nah, itu sudah masuk ke dalam stadium 3. Kalau stadium 4, ini dia udah stadium yang paling akhir ya, paling tinggi. Dia itu sudah terjadi metastase jauh. Jadi contohnya dia tuh menyebarnya udah jauh ya.
Jadi nggak cuma sekedar ke samping kanan kiri, tapi sudah jauh. Contoh dari kanker payudara itu dia sudah menyebar ke otak. Nah, dari payudara ke otak kan jauh tuh lokasinya kan. Nah, itu masuknya stadium 4. Slide. Nah, baru nanti dari stadium tersebut bisa kita tentukan pengobatannya. Jadi nggak semua kanker itu bisa dioperasi, ya. Tidak semua bisa dioperasi. Yang bisa dioperasi itu cuman yang stadium 2 ke bawah. Kalau udah di atas itu sudah tidak bisa dioperasi. Biasanya akan dilakukan terapi yang lain seperti kemoterapi, radioterapi, atau bisa juga melakukan transplantasi sumsum tulang kalau untuk pada kanker darah ya. Bisa juga menggunakan imunoterapi atau terapi hormon atau terapi dengan pengobatan yang ditargetkan. Dan biasanya pengobatan-pengobatan ini tetap didampingi dengan yang namanya terapi paliatifnya. Terapi paliatif ini adalah terapi pendamping dari terapi-terapi kanker tersebut seperti kemoterapi, operasi, radioterapi, dan yang lain-lain yang perannya adalah untuk mengurangi efek samping ya, mengurangi efek samping dari terapi pengobatan utama. Slide. Nah, memperkenalkan produk kesayangan kita, Cocoa Flavanol. Ada varian original, sweet, DT Methyl-arginine, Flavanol Man, dan juga NutriFlow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin soal flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal kepalanya yaitu polifenol, di mana dia itu punya manfaat sebagai antioksidan untuk menangkal radikal bebas. Tapi ternyata teman-teman, kandungan flavanol yang tinggi pada kokoa secara spesifik itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular juga. Jadi dalam jangka pendek, dia itu bisa memberikan efek dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Tapi memang ini agak tricky karena untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi dari kokoa itu harus menggunakan metode pengolahan tertentu supaya kandungan flavanolnya nggak rusak. Karena biasanya metode pengolahan kakao itu cenderung justru menghancurkan flavanolnya. Slide. Nah, kandungan kakao dan komponen fenolik utamanya itu melalui kandungan antioksidan dan antiinflamasinya itu ternyata teman-teman bisa membantu mencegah atau memperlambat perkembangan awal ya dari berbagai jenis kanker. Ya, seperti kanker prostat, kanker hati, kanker usus besar, leukemia, dan juga yang lain-lain ya. Nah, selain itu juga flavanol itu juga bisa membantu untuk mengurangi peradangan, memodulasi atau merangsang respon imun dan juga mendukung serta memulihkan fungsi normal dari sel kita, di mana supaya sel ini tidak sampai bermutasi atau berubah menjadi sel kanker. Slide. Nah, kalau kita rajin konsumsi flavonoid, ternyata asupan harian flavonoid itu bisa membuat perubahan yang menguntungkan terutama pada mikrobiota usus. Di mana ini akan semakin meningkatkan sistem imun kita sehingga bisa membantu mengurangi resiko kanker dan juga menormalkan fungsi vital pada tingkat sel. Selain itu juga ekstrak kakao yang diperkaya dengan procyanidin ini juga bisa menghambat pertumbuhan sel pada fase pertumbuhan kankernya. Jadi memang sangat membantu sekali ya teman-teman untuk berperan di fase-fase awal dari pertumbuhan sel kanker. Slide. Nah, selain itu juga dia juga bisa mencegah kerusakan DNA yang disebabkan oleh radikal bebas atau agen karsinogenik yang bekerja melalui modulasi enzim yang terkait dengan stres oksidatif. Jadi memang tentunya seperti tadi ya yang saya sebutkan ya. Jadi memang perubahan sel ya, mutasi sel itu tidak serta-merta berubah begitu aja. Pasti ada yang mencetuskan. Nah, salah satunya adalah radikal bebas atau agen karsinogenik lainnya. Nah, ini bisa merusak DNA sehingga sel yang diproduksi itu bisa berbeda dibandingkan sel induknya. Dan inilah nanti asal mula terjadinya sel kanker ya.
Nah, lalu dari hasil penelitian itu ternyata pada pasien kanker dengan usia 60 sampai 83 tahun yang mengkonsumsi coklat yang mengandung setidaknya 55% kandungan kakao setiap hari selama 4 minggu sebanyak 25 gram sebagai pengobatan paliatifnya, itu ternyata mendapatkan efek fisik, psikososial, dan juga spiritual yang baik manajemennya ya. Jadi bisa membantu untuk mengurangi penderitaan dan juga meningkatkan kualitas hidupnya. Slide. Nah, selain itu juga ada kandungan L-arginine juga. Arginine ini kan dia adalah asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk nantinya digunakan untuk memproduksi protein. Nah, biasanya kita bisa dapetin dari makanan kita sehari-hari, ya, daging merah, daging putih, terus bisa juga dari produk olahan susu ataupun kacang-kacangan. Slide. Nah, yang unik dari arginine ini, dia kalau dibutuhkan, dia itu bisa berubah menjadi nitric oxide. Karena nitric oxide ini sebenarnya dia itu sangat dibutuhkan sekali untuk uh, menjaga elastisitas pembuluh darah supaya aliran darah itu bisa tetap lancar. Dan selain itu juga nitric oxide juga memang dia punya sifat antioksidan juga ya, yang dimana itu juga bisa membantu untuk mengikat radikal bebas supaya tidak merusak sel-sel pembuluh darah gitu, supaya tetap menjaga pembuluh darah tetap lancar. Slide. Nah, lalu ada NutriFlow. Nah, kalau untuk NutriFlow ini, dia itu lebih holistik ya sifatnya. Jadi, bagus banget untuk kita-kita yang aktif, ya, atau pengen aktif, tapi harus bisa tetap terjaga kesehatannya. Karena kadang-kadang untuk kita yang aktif ini juga nggak selalu aktif itu artinya bagus ya, karena keaktifan kita sendiri juga punya tantangan tersendiri, karena semakin kita aktif itu artinya metabolisme tubuh kita semakin meningkat, dan kita yang paling penting itu semakin terpapar ya, semakin terpapar dengan radikal bebas, baik dari polusi, sinar matahari, dan yang lain-lain. Dan ini justru kadang-kadang juga bisa membuat sistem kekebalan tubuh kita jadi menurun dan malah bisa jadi lebih gampang sakit. Nah, makanya jangan sekedar aktif-aktif aja, tapi harus kita berikan juga nutrisi yang mendukung keaktifan kita bisa dengan NutriFlow ini. Karena NutriFlow ini dia memiliki kandungan bahan aktif flavanol 200 mg, lalu ada vitamin B7, vitamin C, dan juga cysteine. Tadi udah jelas flavanol ya, manfaatnya dia bagus untuk kesehatan pembuluh darah dan juga bagus untuk fungsi kognitif. Jadi supaya kita tuh tetap namanya kita aktif, otak tuh harus encer ya kan? Jangan sampai lupa-lupa pikun-pikun. Nah, lalu ada kandungan vitamin B7-nya yang bagus banget untuk merangsang metabolisme lemak dan protein, dan juga bisa menjaga kesehatan kulit, rambut, serta kuku. Lalu ada vitamin C. Vitamin C kita semua udah tahu ya, dia bagus banget untuk sistem kekebalan tubuh kita, untuk meningkatkan imunitas. Nah, lalu untuk proteksi tambahan juga ada kandungan sisteinnya. Sistein ini dia membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat, di mana ini akan membantu untuk melindungi tubuh dari paparan radikal bebas dan juga toksin. Dan walaupun rasanya enak, tenang ya, nggak perlu khawatir karena dia minuman ini bebas gula ya, karena menggunakan stevia sebagai pemanis alamiah. Slide. Nah, untuk flavanol sendiri, apa namanya, seperti tadi yang saya katakan ya, dia dari kokoa itu berbeda dengan kakao yang pada umumnya, karena kakao pada umumnya itu biasanya proses pengolahannya itu malah menghancurkan kandungan flavanol di dalamnya. Nah, di sini perusahaan kita itu Berry Callebaut itu justru malah sudah menemukan suatu metode terbaru yang dimana proses pengolahan kakaonya itu bisa mempertahankan kadar flavanol yang ada di dalam si kakao tersebut. Nah, di sini sudah mereka patenkan juga ya, dan telah terbukti hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami dapat dipertahankan bila menggunakan metode pengolahan ini. Dan inilah yang kita gunakan ya, mereka kemas dalam nama Acticoa, dan Acticoa inilah yang kita gunakan sebagai bahan baku utama di semua lini produk Cocoa Flavanol FHI. Slide.
Nah, tentunya ada sudah banyak sekali ya studi-studi klinis ya penelitian-penelitian untuk menggunakan eh, manfaat untuk menemukan manfaat dari kokoa untuk kesehatan. Ini bahkan ada yang studi klinis untuk cancer dan di sini contohnya adalah kanker prostat ya. Ternyata dari hasil studi klinis ekstraksi kokoa bermanfaat untuk terapi masalah prostat, termasuk menurunkan resiko kanker prostat. Slide. Nah, lalu juga kita sudah punya klaim yang sudah approve dari baik dari EFSA maupun FDA. Nah, ini sudah diakui secara internasional dan sudah menjadi pegangan ya dalam terapi-terapi. Nah, EFSA menyatakan bahwa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini akan memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Lalu juga FDA sudah mengumumkan bahwa kandungan cocoa flavanol yang tinggi pada cocoa powder seperti pada Acticoa itu bisa membantu menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau untuk manfaatnya sendiri, sebenarnya memang utamanya adalah untuk meningkatkan fungsi kardiovaskular, ya, menurunkan tekanan darah atau menstabilkan tekanan darah, mengurangi resistensi terhadap insulin, dan juga menurunkan kadar kolesterol. Tapi karena dia memang basically juga adalah antioksidan, jadi dia juga bisa membantu untuk mengurangi resiko kanker. Dan juga bonusnya baik untuk kesehatan kulit. Slide. Nah, untuk Nutriflow sendiri karena dia lebih holistik, dia juga punya tambahan manfaat dari bahan-bahan tambahan lainnya. Ya, di mana dia bisa membantu metabolisme lemak dan protein, di mana ini akan semakin membantu kita untuk pembentukan massa otot dan juga menurunkan berat badan yang lebih efektif. Karena Nutriflow ini teman-teman bisa gunakan sebagai meal replacement juga. Lalu selain itu juga dia karena mengandung antioksidan yang kuat, jadi bisa melindungi sel juga dari stres oksidatif, tentunya bisa meningkatkan fungsi kardiovaskular, dan juga memperkuat daya tahan tubuh, serta bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Slide. Nah, untuk konsumsinya pada dasarnya tetap kembali kepada kebutuhan tubuh masing-masing, disesuaikan saja. Tapi untuk panduannya, untuk yang original dan sweet bisa dimulai dari 5 gram sehari, bisa ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan. Untuk yang DTM bisa dimulai dari 1 saset per hari, atau ditambahkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Atau boleh juga dikombinasi antara original, sweet, dan juga DTM. Slide. Nah, untuk teman-teman yang aktif ya dengan paparan yang mungkin terpapar dengan polusi ya dengan resiko-resiko eh, untuk merusak kesehatan. Nah, boleh nih menambahkan Nutriflo lagi ya supaya keaktifannya bisa tetap terjaga. Nah, ini bisa dikonsumsi 1 sampai 2 kali sehari, cukup menyeduh 15 gram setiap kali minum ya. Airnya bebas, mau dibikin sedikit supaya kental atau dibikinnya agak banyak supaya lebih encer, terserah teman-teman aja, sesuai dengan selera masing-masing. Slide. Nah, jadi yuk kita cegah kanker sebelum terlambat, nanti nyesel loh. Thank you. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda untuk penjelasannya ya. Baik, sekarang saya akan memberikan informasi mengenai acara dan juga promo yang dijalankan FAI dalam waktu dekat. Nah, baik Bapak Ibu, di sini pada Zoom malam hari ini Bapak Ibu bisa langsung mengubah atau mengganti penulisan nama Bapak Ibu menjadi nama asli ya karena akan ada hadiah menarik bagi Bapak Ibu yang join pada malam hari ini. Nah, Bapak Ibu bagi yang ingin melakukan konsultasi kesehatan di FI Medical Consultant bisa chat di nomor 0878 1706 6067. Nah, chat ini berlaku setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 10 sampai dengan jam 5 sore. Selanjutnya kita juga ada promo trip ke Bangkok dengan mengumpulkan 60 poin dan juga 8.500 CV. Periode ini berlaku selama 1 Januari sampai nanti tanggal 31 Desember 2023. Artinya kita sudah tinggal
memiliki waktu 1 bulan lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, Bangkok Trip ini kita akan jalan-jalan selama 5 hari 4 malam. Luar biasa ya. Nah, ini udah banyak banget yang dapat loh Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu yang mengikuti seminar kesehatan malam hari ini bisa menjadi peserta untuk mengikuti trip ke Bangkok. Selanjutnya kami ada sosial media seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram @foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikTok foreverhealthy.indonesia. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung follow dan juga kepoin ya sosial media kami, karena sosial media kami ini dapat Bapak Ibu gunakan sebagai alat bantu untuk mempromosikan produk FI. Di situ ada banyak sekali konten, kemudian Zoom seminar, Zoom bisnis, kemudian ada juga testimoni dan tips kesehatan lainnya. Pokoknya Bapak Ibu harus segera kunjungi sosial media kami. Dan khusus Bapak Ibu yang bergabung pada malam hari ini, yang bergabung menjadi silver akan mendapatkan jam meja eksklusif FAI, yang bergabung gold akan mendapatkan tumbler, dan yang bergabung platinum akan mendapatkan satu box suite dan satu box original. Luar biasa ya, kami tunggu ya Bapak Ibu ya untuk join malam hari ini. Nah, selanjutnya kita akan ada bisnis preview di hari Sabtu 25 November 2023 jam 2 siang. Pembicaranya ada Bapak Arsendra Wardana dan juga Ibu Sondang dan MC-nya Bu Luffy di kantor pusat FAI lantai 3 Gedung Korsa. Oke, baik sekarang kita ke sesi tanya jawab ya dok ya. Pertanyaan sudah banyak nih. Pertanyaan pertama, malam dok, sehat dan bahagia selalu mau bertanya nih soal pemakaian atau konsumsi untuk penyakit yang agak berat seperti kanker ini butuh waktu berapa lama dalam mengkonsumsi flavanolnya dan berapa banyak? Nah, kalau ini sebenarnya berapa lama? Lama. Jadi gini ya, Flavanol itu tidak menyembuhkan kanker. Ya, untuk kanker tetap terapi utamanya adalah yang tadi operasi, kemoterapi, radioterapi, dan yang lain-lain. Nah, di sini Flavanol berperan sebagai terapi paliatif ya. Jadi sebagai terapi pendamping. Jadi bukan Flavanol yang menyembuhkan, bukan ya. Jadi memang ini Flavanol itu adalah sebagai pendamping dari terapi utamanya. Nah, di sini untuk butuh waktu berapa lama dalam mengkonsumsi? Seterusnya sih ya, untuk seterusnya sih selama sisa hidup. Karena di sini poinnya adalah Flavanol itu untuk bisa menyembuhkan kankernya itu bukan tugasnya Flavanol, itu adalah tugas terapi utama ya, yaitu kemoterapi, radioterapi, operasi dan yang lain-lain. Tugas Flavanol di sini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup. Karena kalau pasien kanker, itu pasti kualitas hidupnya menurun. Ya kan? Ada teman-teman yang melihat pasien kanker yang kualitas hidupnya malah makin baik? Enggak, ya pasti makin makin berat gitu kan. Badannya makin habis, belum karena tidak hanya karena kankernya, tapi juga karena terapinya juga, kombinasi keduanya ya. Nah, jadi biasa badannya makin habis, bisa mengalami depresi, kulitnya hangus, mungkin kalau yang mengalami mengikuti kemoterapi ya. Terus juga rambutnya rontok, belum lagi tekanan batinnya ya. Nah, semua itu gitu. Nah, itulah nanti yang akan dibantu dengan Flavanol. Kenapa? Jangan sepele teman-teman. Sering sekali kita tuh dengar kan, jangan kalau umpamanya ada pasien kanker kan identiknya kanker itu adalah di kemoterapi. Tapi nanti ada tuh yang bisik-bisik di samping, jangan di kemoterapi, nanti malah jadi meninggal. Nah, sering dengar kayak gitu nggak? Atau jangan-jangan teman-teman ada yang ngomong kayak gitu? Nggak ya, jangan seperti itu. Kenapa? Karena sebenarnya mengakibatkan ya mempercepat proses yang mengakibatkan kematian pada pasien kanker itu bukan karena kemoterapinya, tapi memang karena sel kankernya sendiri.
Tapi kenapa bisa sampai seperti itu? Karena efek samping dari si terapi utama tersebut. Nah, seperti tadi saya katakan, kemoterapi, radioterapi, operasi itu kan ada efek sampingnya. Efek sampingnya apa? Itu rasa sakit, ya. Sakitnya itu sakit banget. Terus juga rambut rontok, kulitnya terbakar, badannya sakit semua habis, jadi makin kurus, mual muntah, ya. Kondisi itu semua sangat tidak enak, teman-teman. Dan ini akan mengakibatkan stres bagi pasien. Stres tersebutlah yang akibatnya justru malah meningkatkan yang namanya hormon kortisol. Hormon kortisol tersebutlah nanti yang akan menjadi makanan untuk sel kanker sehingga sel kankernya jadi makin hidup dan jadi lebih agresif gitu. Jadi itu sebenarnya yang membuat kalau seandainya di kemo atau di radioterapi atau di operasi, tapi pasiennya happy, ya, itu justru hasil pengobatannya akan jauh lebih berhasil, teman-teman. Akan jauh lebih berhasil. Makanya teman-teman jangan hanya melihat pasien-pasien yang gagal dalam terapi kankernya. Banyak juga mereka-mereka yang berhasil terapi kankernya. Kenapa mereka bisa berhasil? Karena pada saat mereka melakukan terapi tersebut, mereka itu happy, happy, terus juga apa namanya, mereka tetap punya semangat gitu ya, kualitas hidup mereka tuh tetap baik gitu. Mereka tidak menderita di penyakit kankernya. Itulah yang membuat pengobatannya berhasil. Nah, disinilah peran cocoa flavanol gitu untuk mengurangi penderitaannya supaya kualitas hidupnya bisa lebih baik ya, semangatnya bisa semakin bertumbuh sehingga hasil pengobatannya bisa jadi lebih besar kemungkinan berhasilnya. Minumnya berapa lama? Seterusnya, ya, seterusnya. Karena sembuh pun kanker sekarang bukan berarti tidak akan terkena kanker lagi. Itu bisa terjadi lagi. Sekali kita kena, kita bisa kena lagi kalau nggak dijaga gitu ya. Makanya kita harus terus menjaga. Itu kenapa selama-lamanya tetap akan perlu konsumsi cocoa flavanol. Ya, berapa banyak? Pada saat terapi ini memang butuh agak lebih banyak karena kan memang kan di sini yang kita lawan itu agresif ya. Kanker itu kan agresif. Nah, kita juga nggak boleh kalah agresif. Kita harus mendampingi terapi-terapi utama tadi itu dengan sama kuatnya. Jadi biasanya saya anjurkan untuk konsumsinya, patokan ya kalau yang original itu 3 takaran ya. Minimal 3 takaran atau 3 kali 5 gram. Lebih banyak akan lebih bagus karena memang dibutuhkan dosis yang lebih tinggi. Tapi tetap disesuaikan dengan kondisi tubuh ya, penerimaan dari tubuhnya. Karena tadi ya, jangan sampai tubuhnya juga jadi stres, akhirnya pasiennya stres, yang ada malah jadi kortisolnya semakin meningkat dan itu malah semakin memberi makan sel kankernya. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Ida. Malam Dokter Winda cantik, ada yang punya keluhan, minumnya udah 12 cm. Disarankan dokter operasi, tapi dia takut untuk operasinya dan tubuhnya semakin menurun berat badannya ya. Gimana solusinya dok? Katanya flavanol mahal, jadi dia mau beli yang murah aja. Bisa dijelaskan dok arahannya? Oke, nah kalau soal mahal itu dia ya, selalu kan saya bilang juga berkali-kali kan sama teman-teman. Murah atau mahal itu akan relatif tergantung kita membandingkan dengan apa. Tapi sebenarnya mungkin teman-teman berpikir untuk jadi sehat itu mahal. Salah, ya. Sakit itu jauh lebih mahal, teman-teman. Teman-teman mungkin kalau sekarang untuk menjaga kesehatan, ngeluarin biaya untuk pokok apa flavanol mungkin terkesan mahal. Tapi coba nanti kalau seandainya teman-teman udah sakit, itu teman-teman akan mengeluarkan biaya yang jauh lebih besar lagi. Gitu. Jadi justru jangan sampai salah konsep sebenarnya teman-teman ya. Memang untuk sehat ya tidak murah. Tapi kalau kita sakit, itu akan jauh lebih mahal lagi. Dan kalau kita sehat, seenggaknya kita masih bisa kerja, teman-teman. Dan masih bisa menghasilkan uang lagi. Tapi kalau kita sakit, uang keluar tapi nggak ada pemasukan. Lebih menyedihkan kan? Makanya harus dijaga kesehatannya. Ya, seperti kasus ini,
kalau flavanol mahal, ya gimana? Udah keburu sakit, harusnya dicegah. Harusnya jangan sakit dulu baru cari flavanol. Mumpung belum sakit, minum flavanol dari sekarang untuk pencegahnya. Gitu ya. Kalau udah terlanjur seperti ini ya mau gimana? No choice, ya kan? Gitu ya. Jadi saya sih tetap menganjurkan Cocoa Flavanol. Tapi mungkin sih kalau untuk kasus seperti ini saya lebih nganjurin yang original. Ya, original atau sweet juga boleh ya. Nanti dosis yang diminum mulai dari 2 kali 5 gram. Nanti boleh ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Tapi memang kalau kondisinya seperti ini, Niom sudah 12 cm, terus juga tubuhnya juga sudah semakin menurun kondisinya. Memang sebaiknya dipertimbangkan untuk operasi. Tapi memang belum urgent ya, belum urgent, belum darurat untuk segera dioperasi. Boleh memang dipersiapkan dulu. Untuk sementara sambil mempersiapkan diri, membulatkan tekad, boleh sambil konsumsi Cocoa Flavanolnya. Syukur-syukur nanti malah bisa lebih membaik sampai tidak perlu dioperasi. Tapi tetap ya, saya mengatakan tetap dipertimbangkan untuk melakukan operasi. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Kan kita juga sering mendengar ya bahwa sehat itu sangat memang mahal ya dok ya. Selanjutnya dari Ibu Rina Tamrin. Malam dok, untuk pasien kanker payudara yang sudah metastase ke tulang dan sedikit ke paru-paru, gimana dok? Payudaranya sudah diangkat, sudah kemo 6 kali, apa masih bisa terapi dengan flavanol? Oh, tentu, tentu masih. Di sini kan kalau dia sudah metastase berarti dia sudah stadium 4, ya kan? Biasanya memang kalau kita melihat sudah stadium 4, stadium terminal seperti ini gitu kan, apakah tidak ada harapan lagi? Mungkin kalau untuk harapan untuk sembuh, ya memang mungkin kita tidak bisa terlalu muluk ya mengharapkan yang setinggi itu gitu ya. Itu kan terlalu muluk kalau menurut saya ya. Kalau bukan berarti nggak bisa, tapi itu memang keajaiban ya. Itu keajaiban banget. Nah, jadi kalau dari saya pribadi itu konsumsi Cocoa Flavanol itu bukan supaya dia sembuh, tapi bagaimana dia bisa memiliki kualitas hidup yang baik di sisa waktunya. Bukan berarti kita umpamanya sudah stadium 4, kita mungkin sudah merasa kayaknya nih waktu kita sudah tidak lama lagi, terus kita eh, menderita. Oh, justru jangan dong. Justru di masih sisa waktu kita jangan sakit. Kita harus bisa menikmati hidup yang baik. Kita puas-puasin di sisa waktu kita, gitu ya. Jadi lebih positif ya, menyebarkan kebaikan ya. Dan mungkin memang melakukan itu bisa dibantu dengan flavanol supaya bisa menjalani dengan lebih baik. Jadi supaya tetap tidak pantang menyerah gitu ya. Bukan untuk sembuh, tapi setidaknya kita bisa menikmati sisa umur kita. Karena kan memang sebenarnya soal menjaga kualitas hidup itu nggak cuma sekedar pasien kanker ya, tapi kita semua di sini tidak ada jaminan kita yang sehat ya, kita yang saat ini tidak sakit, bukan yang sehat ya, kita yang saat ini tidak sakit bukan berarti umur kita pasti panjang, tidak ya. Kalau soal panjang pendeknya usia itu urusan yang di atas. Tugas kita adalah bagaimana di setiap hari yang kita jalani adalah kita bisa memiliki kualitas hidup yang baik dan sehingga kita bisa mensyukuri anugerah Tuhan atas setiap hari yang kita jalani ini. Baik kita sakit maupun sehat. Ya. Jadi itulah makanya tetap harus konsumsi Cocoa Flavanolnya walaupun mungkin sudah stadium terminal. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Bu Marta. Malam dok, penyakit apa yang menyebabkan perdarahan terus dan flavanol mana yang cocok untuk dikonsumsi? Terima kasih. Nah, ini tergantung ya, karena pendarahan ini kan banyak ya, pendarahan dari mana dulu? Pendarahan itu kalau pada perempuan bisa pendarahan dari rahim,
atau bisa juga pendarahan dari anus ya, dari usus bisa, atau pendarahan dari muntah, atau dari hidung, pendarahan dari hidung. Pendarahannya dari mana dulu? Karena beda lokasi, beda penyakit gitu ya. Dan ini bisa macam-macam banget gitu ya. Bisa macam-macam sekali. Nah, jadi sih sebenarnya kalau seandainya terjadi perdarahan seperti ini, baiknya dilakukan pemeriksaan ya, supaya lebih jelas perdarahannya lokasinya di mana, yang menyebabkan apa. Jadi bisa diterapi dengan lebih tepat. Nah, untuk flavanol yang mana sebenarnya justru pada saat terjadi perdarahan aktif seperti ini, saya tidak menganjurkan untuk mengkonsumsi kokoa flavanol. Karena kokoa flavanol itu kan justru dia kan punya efek dilatasi ya, atau pelebaran pembuluh darah. Justru kalau lagi perdarahan, itu minum flavanol, itu nanti jadi darahnya jadi pembuluh darah makin kebuka. Jadi makin berdarah malah. Jadi saya malah tidak menganjurkan kalau sedang perdarahan aktif. Jadi memang harus dicari tahu dulu perdarahannya karena apa, di mana lokasinya, supaya bisa diterapi dan diberhentikan perdarahannya. Nanti setelah berhenti perdarahannya, baru boleh konsumsi kokoa flavanolnya ya. Nanti yang mana yang mau dikonsumsi, yang mana aja boleh. Ya, original boleh, sweet boleh, DTM boleh, Nutriflow juga boleh. Disesuaikan dengan kebutuhan. Ya. Baik, terima kasih banyak Dokter Winda. Kemudian pertanyaan dari Ibu Ida. Oh iya, lanjutan nih dok dari pertanyaan tadi Bu Ida mengenai minum usia 12 12 minumnya udah 12 senti. Pertanyaan dari Bu Ida lanjutannya, terus lupa dok katanya takut karena rahim diangkat, gak bisa punya anak nanti gitu dok. Saya kasih info setelah operasi dalam proses penyembuhan bisa dibantu konsumsi Coco Flavanol. Iya, betul. Jadi memang kalau miom sebesar itu biasanya dokter akan menyarankan tuh histerektomi ya. Jadi memang diangkat rahimnya karena ditakutkan itu akan berulang dan malah jadi beresiko jadi kanker gitu. Jadi memang biasanya untuk mencegah ini bisa berpotensi lebih berat, memang biasanya akan dianjurkan untuk diangkat. Apalagi memang sudah besar gitu kan. Kalau masih kecil mungkin bisa diangkat cuman miomnya aja, dikorek miomnya aja. Tapi kalau ini udah besar, nggak bisa ngorek cuman ngorek sebesar itu gitu kan. Rahimnya jadi rusak juga gitu. Kerusakan pada rahimnya juga mungkin sudah mulai agak lebih luas gitu ya. Jadi mungkin memang akan dianjurkan untuk diangkat. Jadi memang wajar sih ini akan menjadi bahan pertimbangan. Nah, tapi tetap sama seperti tadi yang saya katakan ya. eh ini kan untuk operasinya dia tidak urgent ya, tidak darurat. Jadi memang masih bisa sih dipikir-pikir, dipertimbangkan sambilan konsumsi, boleh coba konsumsi dengan cocoa flavanol. Nah, tahu itu bisa membantu untuk seenggaknya mengecil ya, syukur-syukur bisa mengecilkan, syukur-syukur bisa sampai benar-benar habis gitu, benar-benar bisa hilang miomnya. Tapi memang tetap dipertimbangkan opsi untuk dilakukan operasi. Ya, memang sih resikonya nggak enak sih ya, karena kan jadi apa? Jadi steril ya, jadi steril. Nah, jadi boleh banget untuk konsumsi cocoa flavanol. Kita coba dulu dengan cocoa flavanol. Tapi mungkin untuk dosisnya agak lebih tinggi ya. Jadi kan tadi kan saya sarankan kan 2 kali 5. Jadi mungkin boleh dosisnya agak ditinggiin ke 3 kali 5 ya supaya lebih agresif gitu. Oke? Baik, selanjutnya pertanyaan dari Bu Sumiati. Selamat malam dok, saya mau nanya kalau penyakit diabetes yang kakinya sudah luka, flavanol apa yang cocok ya dok? Terima kasih. Ini berarti diabetes yang sudah ada komplikasi, ya, sudah ada komplikasi. Nah, ini sih biasanya sih kita lebih rekomen memang yang original kasus seperti ini. Nah, kalau yang original itu bisa dikonsumsi plus sekaligus juga diolesin di lukanya supaya lebih cepat kering gitu. Jadi bisa sekaligus satu produk untuk kedua-duanya. Nanti yang original ini untuk diminum itu dia dosisnya 3 kali 5 gram ya.
konsumsi 3 kali 5 gram, tetap minum obat-obat diabetesnya ya. Tetap diminum obat-obat diabetesnya kombinasi dengan Cocoa Flavanol. Nanti paling dikasih jarak waktu konsumsinya aja ya. Dikasih jarak waktu konsumsi antara flavanol dengan obat diabetesnya. Nah, lalu nanti untuk di lukanya itu nanti pada saat ini kan ada lukanya itu kan nanti kan dijaga kebersihannya ya, dilakukan perawatan luka. Jadi jangan dikotor ya, jangan dikotorin ya, dibersihkan, ditutup dengan bagus, diganti-ganti perbannya. Terus nanti pada saat melakukan eh, perawatan luka dikasih flavanolnya, diolesin flavanolnya supaya dia lukanya bisa lebih cepat keringnya gitu untuk perawatannya ya. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Winda. Mungkin Bu Sumiati juga bisa membuka testimoni kita ya. Itu sudah ada banyak banget diabetes komplikasinya ke luka diabetes, yaitu sudah banyak sekali penyembuhannya dibantu dengan Cocoa Flavanol. Selanjutnya pertanyaan terakhir ya dok dari Bu Luffy. Selamat malam Dokter Winda. Mau tanya untuk anak usia 7 tahun, hiperaktif, bagusnya flavanol yang mana sama takarannya berapa? Terima kasih. Iya, nah kalau untuk anak 7 tahun sih boleh sih minum konsumsinya yang original atau yang sweet boleh ya. Original atau yang sweet tergantung nih anaknya sukanya yang mana aja boleh itu antara original atau sweet. Nah, nanti untuk dosisnya itu setengah dari dosis orang dewasa. Nah, kalau tadi orang dewasa kan konsumsinya 5 gram, kalau ini untuk anak-anak konsumsinya 3 gram aja cukup ya. Mulai dari 1 kali 3 gram dulu aja. Nanti kalau sudah mulai lebih terkontrol, dia lebih tenang, efeknya udah lebih bagus, boleh coba ditambahkan, dinaikin dosisnya jadi 2 kali 3 gram. Oke? Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Winda. Baik, Bapak Ibu kita masih ada waktu 5 menit. Mungkin ada yang ingin bertanya, satu orang yang bertanya, saya persilakan untuk menyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu. Masih ada yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, mungkin seperti biasa Dokter Winda sebelum saya tutup ada yang ingin disampaikan? Oke, seperti biasa, nggak pernah bosan-bosannya saya ingetin sama teman-teman, ya, seperti biasa tadi, jagalah kesehatan. Memang kalau kita lagi sehat, kesehatan itu terasa tidak berharga ya. Tapi begitu kita sakit, baru kita tahu seberapa mahal harganya sehat itu. Jadi mumpung teman-teman masih sehat, terus dijaga kesehatannya supaya jangan jadi sakit. Tapi ingat, konsumsi Cocoa Flavanol saja itu tidak serta-merta akan membuat teman-teman kebal dari segala macam penyakit. No, ya. Kita konsumsi Flavanol itu tidak jadi Superman ya. Jadi tetap teman-teman harus jaga kesehatan juga dengan makan yang bagus, istirahat yang cukup, banyakin minum air putih ya. Dan juga jangan lupa olahraganya ya. Nggak harus yang berat, yang penting yang rutin ya. Rutin, ringan-ringan, rutin dilakukan setiap hari. Nah, dengan begitu kita bisa memiliki pola hidup yang lebih sehat dengan cara yang lebih menyenangkan ya, karena kita kombinasikan dengan Cocoa Flavanol. Biasanya kan kalau mau hidup sehat kayaknya berat banget kan? Nah, kalau mau hidup sehat tuh kayaknya pantangannya banyak banget. Nah, dengan Cocoa Flavanol seenggaknya pantangannya bisa lebih ringan. Tapi bukan berarti kita santai-santai ya, supaya kita tetap terjaga kesehatannya. Stay healthy, teman-teman FAI. Oke, baik. Luar biasa sekali Dokter Indah untuk tipsnya ya. Baik Bapak Ibu semua, waktu juga sudah menunjukkan jam 9 malam dan juga sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kalau begitu Boleh saya ada akhiri pertanyaannya? acara seminar kesehatan. Sudah ditutup Bapak, mungkin bisa disimpan dulu Oh, pertanyaannya ya. oh ya udah. Iya, tadi sudah diberikan waktu kesempatan untuk Ya, bertanya. tapi tadi terlalu cepat, belum reaksi langsung ditutup. Iya, tadi kami sudah memberikan kesempatan Oh, dan memang chatnya sudah ditutup. no Mohon problem, maaf, no Bapak. problem. Baik, di lain waktu ya, Pak ya. Oke, Baik, kalau oke, begitu oke. saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Kita ketemu lagi nanti minggu depan ya, Bapak Ibu ya. Salam sehat semua dan selamat malam. Selamat beristirahat semuanya.
Dadah!